Pertumbuhan dan perkembangan anak balita memang berbeda-beda, tetapi ada beberapa masalah atau perubahan yang tidak wajar bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada anak, bahkan hingga jangka panjang. Sebagai orang tua, penting untuk mengetahui berbagai jenis masalah tumbuh kembang anak. Ada beberapa jenis gangguan perkembangan yang terjadi pada anak. Penting bagi orang tua untuk mengetahui masalah tumbuh kembang anak yang paling umum terjadi. Berikut ini adalah beberapa jenisnya. 1. Gangguan spektrum autisme atau GSA adalah masalah pada perkembangan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Gejala biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang anak, yaitu anak terlihat seperti hidup di dunianya sendiri, sehingga susah mengembangkan hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Autisme merupakan kelainan seumur hidup, namun jika diketahui lebih cepat, orang tua bisa membantu anak menyesuaikan diri supaya bisa hidup lebih mandiri dan berkualitas. 2. Attention Deficit Hyperactivity Disorders atau ADHD adalah gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi di mana otak tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gangguan ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak dan bertahan hingga masa dewasa. Gejala ADHD pada anak biasanya mulai timbul di usia 3 tahun atau sebelum usia 12 tahun. Gejala gangguan ini bisa berkisar dari ringan hingga berat dan bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak penderita ADHD mungkin akan menunjukkan tanda-tanda berikut ini, yaitu terlalu banyak bicara, sulit untuk mengatur aktivitas, sulit untuk tetap fokus, lupa untuk melakukan hal-hal tertentu, tidak sabar menunggu gilirannya, sering melamun, sering kehilangan barang, berlarian di saat yang tidak tepat, lebih suka menyendiri, sulit diberitahu atau mengikuti arahan dari orang lain, sulit untuk bermain dengan tenang. Beberapa hal pemicu ADHD pada anak adalah cedera otak, keturunan, berat badan lahir rendah, penggunaan alkohol dan kebiasaan merokok selama kehamilan, kelahiran prematur, dan paparan terhadap polusi atau zat berbahaya saat hamil dapat memicu ADHD pada anak. Meskipun tidak dapat menyembuhkan ADHD, pengobatan bisa meringankan gejalanya. 3. Gangguan kecemasan. Gangguan ini menyebabkan anak memiliki rasa takut berlebihan pada hal-hal yang tidak lazim. Anak mungkin juga selalu merasa cemas dan tertekan pada situasi normal. Anak penderita gangguan kecemasan bisa mengalami ketakutan yang begitu dahsyat dan tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Sebagai contoh, gangguan pada anak adalah gangguan obsesi kompulsif, yakni orang terus mengalami pemikiran dan perilaku dan seolah terobsesi tanpa henti. 4. Gangguan belajar atau learning disability termasuk gangguan tumbuh kembang anak yang memengaruhi area kecerdasan tertentu. Beberapa contoh gangguan belajar seperti anak kesulitan membedakan kanan atau kiri, tidak mampu mengurutkan angka atau huruf dengan benar padahal sudah diajarkan di kelas sebelumnya, sulit mengenali pola, membedakan bentuk, dan mengurutkan ukuran benda, sulit memahami dan mengikuti instruksi, sulit mengingat apa yang baru saja ia tulis atau ucapkan, tidak mampu mengkoordinasikan tubuhnya dengan baik saat bergerak, sulit mengerjakan tugas-tugas keterampilan seperti menulis, menggambar, atau menggunting, serta sulit memahami konsep waktu. Meski mengalami kesulitan di bidang pembelajaran tertentu, anak dengan kondisi ini umumnya memiliki kecerdasan intelektual yang normal dan motivasi belajar yang baik. Beberapa kondisi yang termasuk ke dalam gangguan belajar yaitu disleksia atau kesulitan membaca, diskalkulia atau kesulitan menghitung, dan disgrafia atau kesulitan menulis. 5. Central Auditory Processing Disorder atau CAPD. Disebut juga gangguan proses auditori adalah masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. APD dapat mengenai orang di segala usia, tetapi biasanya gangguan pendengaran ini dimulai sejak masih kecil. Mereka mengalami kesulitan merespon terhadap suara, menikmati musik, memahami percakapan, mengingat petunjuk, berkonsentrasi, dan membaca atau mengeja. APD bisa terjadi setelah masalah pendengaran yang berkepanjangan atau kerusakan pada otak seperti cedera kepala, tumor otak, atau stroke. APD juga bisa diturunkan dalam keluarga. Meskipun tidak ada obat penyembuh untuk APD, anak-anak bisa merasa lebih baik seiring waktu sebagaimana mereka belajar untuk mengatasi kondisinya. 6. Cerebral palsy adalah kondisi di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur.
Gejala cerebral palsy biasanya muncul di usia dini atau balita, diantaranya kekurangan koordinasi otot, kekakuan otot, gerakan yang lambat, sulit berjalan, keterlambatan perkembangan berbicara atau sulit bicara, kejang, dan sulit makan. Mereka juga bisa mengalami sulit menelan atau memegang benda-benda seperti sendok atau krayon. Dalam beberapa kasus, mereka bisa memiliki penyakit mulut, kondisi kesehatan mental, dan sulit mendengar atau melihat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak saat masih dalam masa perkembangan. Gangguan ini membutuhkan perawatan jangka panjang. Obat-obatan dan terapi digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan fungsional mereka, meredakan nyeri, dan mencegah komplikasi. 7. Conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Sebenarnya, gangguan emosi wajar terjadi pada anak dan remaja dan tidak mengganggu tumbuh kembang. Namun, hal ini bisa dianggap sebagai conduct disorder jika berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Gejala conduct disorder bisa bervariasi. Perilaku agresif terhadap hewan atau orang lain seperti berkelahi, bullying, menggunakan senjata, atau memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual, menggunakan alkohol atau narkoba, mencuri, memiliki rasa percaya diri yang rendah, mudah marah, melanggar peraturan, gangguan emosionalnya, dan perilaku ini berhubungan dengan hal seperti status sosial, ekonomi yang rendah, kehidupan keluarga kurang harmonis, kekerasan pada masa kanak-kanak, cacat bawaan, gangguan kecemasan, dan gangguan mood dari anggota keluarga dekat. Pengobatan untuk jenis gangguan ini bisa berhasil jika dimulai sejak dini yang terdiri dari obat-obatan dan terapi psikologi. Obat-obatan bertujuan untuk mengobati beberapa gejala serta penyakit mental lainnya seperti ADHD. Terapi atau konseling psikologi untuk membantu mengekspresikan dan mengendalikan gejolak emosi seperti amarah. Orang tua harus belajar cara membantu anak mengatasi masalah perilakunya. 8. Keterbelakangan intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan anak dalam mencapai tingkat kecerdasan dan keterampilan. Gangguan ini juga dikenal dengan istilah retardasi mental. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi sebelum ia berusia 18 tahun atau bahkan sebelum lahir. Penyebabnya seperti cedera otak atau gangguan pada otak dan penyakit tertentu. Namun, banyak pula kasus yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Beberapa masalah tumbuh kembang lain yang anak alami juga bisa menyebabkan keterbelakangan intelektual seperti Down syndrome, Fragile X syndrome, cacat lahir, dan infeksi dalam kandungan. Itulah 8 gangguan tumbuh kembang yang umum dan kerap terjadi pada anak yang harus diketahui dan dipahami oleh orang tua. Dapatkan banyak informasi tentang tumbuh kembang anak di channel kami. Jangan lupa buat tulis komentar dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.